Yang belakang-belakang terus, maju ke depan. Sini, nah. Biar di atas meja gitu laptopnya. Atau mau di atas pakai meja yang meja komputer ini silakan. Kalau misalnya suara saya nggak kedengaran, bisa masuk ke ruangan Google Meet itu yang sudah di-share tadi kodenya. Tugas kemarin ada kesulitan? Ada yang mau dibahas? Sudah bisa? Nggak sulit? Nggak sulit ya? Jangan lupa loh ya, kalau mengumpulkan tugas itu ditulis data dirinya yang lengkap. Walaupun mengumpulkan di e-learning, kalau data dirinya nggak lengkap, contohnya di e-learning itu nggak muncul sampean prodi kelas apa, nggak muncul. Jadi yang lengkap gitu biar gampang nilainya. Kemarin ada yang ngomong materinya sulit, nah monggo kalau mau ditanyakan sebelum kita masuk materi yang baru. Bisa dilihat di depan itu materinya apa tadi kelas sebelumnya. Bukan yang itu materi web 1 itu. Sudah ada pertanyaan tentang tugasnya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Ada yang sulit? Ada yang perlu diterangkan lagi gitu loh. Loh, siapa yang maju rek? Kok kosong mejanya? Lihat. Biar saya nggak kesepian. Monggo kalau mau absen juga. Di depan aja ya absennya, jangan di belakang. Oke, terima kasih ada perwakilan yang aktif. Nggak ada videonya kalau gitu. Di video kemarin, jadi minggu ini videonya mengikuti minggu yang kemarin. Jadi materi kemarin sebenarnya agak banyak di videonya itu. Kalau ada pertanyaan dari video tersebut mungkin bisa ditanyakan. Bisa semua? Di praktikum 2 itu, di praktikum 2, di materi 2 itu agak banyak ya. Set. Hah? Yang nyetrum apanya ya? Proyektornya? Laptop ya? Kok di situ nggak nyetrum? Laptopnya siapa ya? Oh, yang punya tidak maju, yang disuruh temennya. Pakai sepatu mas, biar nggak setrum mas. Sepatunya dipakai nggak apa-apa. Pas kaki? Hah? Pakai pas kaki? Coba. Ya biar nggak setrum. Nggak apa-apa di depan toko ya, nggak jalan-jalan ke belakang. Biar aman. Itu loh ada cop-copan di situ. Di sini ada cop-copan. Nggak ada di video itu? Ngerti tentang base URL? Di setting kan ada base URL. Bisa dibuka mas?
yang tugasnya boleh, hasil latihannya boleh. Panas ya. Udah ada? Visual tadi? Mana? Lemah. Bisa ya, gue cepet ya. Mungkin pakai kabel data, mobil data. Ini lebih cepat, Mas. Ini ada yang mau tethering? Ada dapat bantuan pulsa? Tidak dapat, saya juga tidak dapat. Internetnya tadi ya. Satunya buka blognya, Mas. Blognya dibuka. Atau lebih tepatnya kode ignitornya. Sampai cari gede. Ini kok saya jalan. Kok buka punyanya orang? Oh iya, Tidak apa-apa, kadun. Ya, sudah itu. apa lah, Itu, yang tugas kedua itu, yang bawah itu. Wah, terus. Udah aja. Ya, ini yang buka tugas keduanya, foldernya dibuka. Application, config, itu. Base URL-nya masih kosong ya. Isinya gimana? Dibuka tadi browsernya yang sudah dibuka tadi. Itu copy paste aja. Jadi nggak copy paste dari yang sudah dibuka. Jadi meskipun HTTPS TT2-nya itu biasanya nggak muncul di driver, itu kalau di copy biasanya tetap masuk. Coba pilih dulu. Isi. Jadi memang harus ada HTTPS-nya ya di base URL. Jadi buka halaman utama CI-nya, terus di copy alamatnya gitu. Udah, di save. Kalau sudah, buka controllernya, coba yang utama apa? Yang kemarin tugasnya di sini, Mas Arif. Tugas apa ya?
Loh, ganti lagi. Oke, nanti saya tahu, Pak. Habis isi visualnya hilang ya, notice di bawahnya ya. Kalau Anda perhatikan. Sampai yang tanya saya lewat WA. Masa? Bukan. Loh, apa ya? Itu kan nggak keputusan DPS-nya. Oke. Ya, muncul. Terus buka controller apa mas? Ini tugasnya kemarin. Controller home-nya bukan default ya. Coba dibuka home-nya di browser. Masa gitu bukan? Gimana yang buka controller ya? Bagaimana buka controller? Bagaimana buka controller? Controller. Gimana bukanya? Wih. Nggak usah, nggak tahu deh. Apa mas? Hah? Nama kontrolernya home. Berarti bukanya gimana? Tidak tahu. Gimana bukanya? Nama filenya? Hah? Ya. Ini lah. Ini benar, home disk-nya ini. Ah, Hah? ini. Oh ini. Oke. Enggak apa-apa, besar kecil nggak apa masalah. Besar kecil efeknya di nama file, nama dari kelas. Anda nggak masukkan apa-apa ini, nggak masukkan gambar, nggak masukkan apa ya. Nah ya. Sudah ditaruh situ bootstrapnya? Oh, sudah. Sudah? Bootstrap. Sudah dimasukkan di aset? Oh, belum, Bos. Padahal minggu lalu membahas itu loh. Di dalam aset, ya, tugas kedua aset. Belum ada asetnya. Minggu lalu bahas itu Toreh. Hah? Minggu lalu bahas itu toh? Minggu lalu nggak masuk dah. Hah?
Hah? Lah ya, tapi sebelumnya kan kita buat aset juga toh. Kita masukkan bootstrap di dalam aset tersebut. Belum tak? Ya, buat folder aset. Aset pakai S boleh, aset nggak pakai S juga boleh. Pokoknya nama folder yang sampai hafal. Namanya bukan aset juga nggak apa-apa, terserah. Pokoknya yang sampai hafal. Sudah, mana bootstrapnya? Dimasukkan situ. Bootstrap. Sudah di-download belum? yang punya laptop tolong dibantu. Iya, bootstrap 5. Kan saya nyuruhnya download yang bootstrap 5. Iya, kan namanya juga contoh. Contoh kan nggak sama persis, nggak apa-apa. Mana bootstrap 5-nya? Itu kan, coba dibuka. Kayaknya kok bukan. Bukan. Bootstrap 5 isinya kan folder JS, CSS. Yo, gantian. Yang punya laptop loh sini loh. Tapi nanti nama webnya beda lagi. Oh iya. berdua di sini. Belum download. Itu mana? Itu example-nya itu. Bootstrap-nya nggak ada. Sampel akan beli semua lagi. Bukan example-nya ya. Example-nya dibuka. Ada nggak di dalamnya example itu? Yang itu dong, yang atas. Tutup. Ya, buka salah satu itu. Oh, nggak ada kan? File bootstrap-nya nggak ada kan? Example kayak itu. Aset itu coba buka aset. Aset. Oh, enggak, sama nggak ada. Saya ngeliat papan nggak pusing. Ini Bang. Ya, saya sama CSS ya. Dibuka dulu. Kurang ini. Ini kalau dijalankan bakal kurang. Ini harusnya ada satu lagi bootstrap.compile apa package gitu. .min.css itu butuh. Kenapa? Karena bootstrap itu butuh JavaScript tambahan. Oh, enggak sih, lihat yang JS. Ini CSS ya, coba buka. JS. Folder JS. Oh ya, bootstrap bundle .min.css. Ya enggak apa, ini sudah masukkan. Berarti ini sampean keluar dari folder. Ya, pilih dua-duanya, klik kanan, kompres, add to archive, itu diklik. Ya boleh apa aja, dikasih zip itu formatnya. Oke. Nah, itu di-upload. Hasil uploadnya
Dibuka dulu servernya tadi. Di folder aset ini ya, belum masuk dulu folder aset. Dibuat upload file, upload. Tadi upload yang zip tadi. Yang lainnya Pak juga ya. Kalau saya kecepatan bisa di pause ya, di pause. Hilang gitu biar kita berhenti. Tadi ke kanan, ekstrak, bawah, geser. Ke kanan lagi, geser ke bawah, ekstrak. Sudah, ditutup, masukkan. Bisa, ya dihapus saja ini. Dibuka controllernya tadi, home tadi ya. Oh, di bawah ini. Bawah itu sudah ada. Bawah. Nah, yang kanan. Nah, itu di fungsi yang mana yang mau pakai CI? Fungsi apa indeks? Ya, itu ditambahi. Nah, di pause dulu. Teman-teman sudah apa belum? Yang ngomong loh, Rek, jangan diem aja. Kalau nggak ngerti tanya, ini ada yang mau bisa jelaskan nih. Monggo nih, ada 2 asisten. Jangan lupa ada praktikum 3-nya dilakukan. Lanjutannya dari praktikum 2. Kalau praktikum 2-nya sudah bagus ya bisa diupload ulang. Tidak apa-apa. Apa? Sampean bisa pakai apa namanya? Kalau mau daripada yang belakang-belakang maju ya, yang mau maju enggak apa? Maju enggak apa? Yang belakang-belakang kalau misalnya daripada maju ada pertanyaan gabung ke Google Meet. Nanti bisa sharing screen. Kok hilang? Ya, kok hilang? Jangan tanya saya kok hilang. Kok itu mau apa? Saya apa? Download lagi. Ya download lagi kalau hilang. Ya iyalah, bukan dari saya. Kalau misalnya di dalamnya apa? Yang sudah Anda download itu kan ada RAR-nya misalnya. Di dalamnya masih ada ya, sampai ngambil dari situ bisa. Kalau nggak ada ya mau nggak mau download.
Jadi di dalamnya harusnya ada folder CSS sama folder JS. Kalau nggak ada ya saran saya download aja sih. Jangan download yang example, download yang source, bukan source ya apa ya? Yang apa? Compile yang sudah jadi gitu. Jadi kalau source itu biasanya dapatnya filenya SAS gitu, untuk CSS-nya dapat yang SAS. SAS itu harus dikompil lagi supaya bisa jadi CSS. Kalau mau belajar SAS ya boleh, tapi kayaknya belum cukup waktunya. Yang belum angkat tangan? Oke, tinggal 2. Kita tinggal sebentar ya yang belum ya. Base URL tadi yang sudah Anda tambahkan di config, tidak bisa langsung dipakai. Supaya bisa dipakai di sini, di dalamnya fungsi indeks ini, yang mau pakai itu harus ditulisi di dalamnya, Mas. Baris ke 22 ditonkan di bawah. Enter. Dolar is load sama kayak yang bawah itu. Sama sini, Pak. Enggak. Saran saya sih usahakan biasakan ngetik gitu ya. Kan Anda nggak ngapalkan nih, caranya gimana supaya terbiasa kalau nggak ngapalkan? Ya diketik, dengan gitu Anda tahu gitu loh, kira-kira kalau nulisnya seperti apa gitu. Disload ini apa? Kita belajar minggu depan ya, disload ini apa. Tapi sekarang ditulis saja, disload helper. Helper, dalam kurung, dikasih petik-petik kayak bawahnya itu ya. URL. Ya, di titik koma. Nah dengan gini baru base URL itu bisa dipakai di dalam view atau gimana sesuai yang butuh. Base URL itu apa? Kalau kemarin sudah pernah belajar di web 1 bahwa ada pet ya. Pet itu ada yang relatif ya, ada yang titik, garis miring. Ingat nggak? Enggak, ya Allah. Ada juga pet itu yang absolut. Nah, di sini absolut itu adalah kalau Anda mengakses file-file gambar, bootstrap-nya tadi, file bootstrap tadi, itu semuanya mengakses ke HTTP .2 garis miring yang seperti yang Anda tuliskan di base URL tadi. Tapi ditambahi apa belakangnya nanti gitu. Ya. Kenapa kok butuh variabel base URL tadi? Tujuannya kalau Anda pindah tempat, hostingnya Anda pindah, tinggal ganti satu variabel itu tadi aja. Base URL-nya Anda ganti, semuanya tetap sama nanti. Isi-isinya apa nggak perlu dirubah. Itu tujuannya kenapa ada variabel base URL. Sambil nunggu yang lain juga, silakan buka apa namanya? Bootstrap 5, get bootstrap ya, getbootstrap.com atau get bootstrap gitu aja. Masuk ke get bootstrap-nya. Bawah itu
bootstrap.com, masuk ke docs. Dari halamannya Bootstrap masuk ke dokumentasinya ya docs. Di sini ada introduction ya. Dari awal bagaimana cara installnya gitu ya. Cara downloadnya, nggak apa-apa, geser ke bawah, geser ke bawah. Yang kanan, bukan ini itu biarkan. Geser ke bawah yang kanan. Ya, itu CSS-nya. Kalau mau pakai, Anda bisa pakai yang CDN, tapi sekarang kita pakai yang bukan CDN. Terus ke bawah. Terus, buat apa? Buat kita mendapatkan halaman yang pakai Bootstrap itu contohnya seperti apa secara strukturnya. Itu ada starter template, coba ke bawah. Nah, itu sampai copy itu. Nah, ya, itu nanti bisa dimasukkan ke dalam view dari yang mau Anda pakai Bootstrap. Jadi view apa yang mau Anda pakai Bootstrap? Anda punya view apa yang mau menggunakan Bootstrap? Nah, ini bisa dimulai dengan pertama-tama yang tadi itu dipastekan gitu ya. Coba lihat nih Mas. Jadi pertama-tama buka halaman getbootstrap.com. Kalau sudah masuk ke docs, documentation itu docs. Kalau sudah di situ geser ke bawah sampai ketemu contoh kode HTML satu halaman penuh ya, atau template gitu ya. Itu yang di copy. Oh. Di refresh saja, di refresh saja. Semua ini. Terserah Anda. Bisa Anda sebagai, bisa Anda semua. Yang jelas, yang atas itu harus ada ya, define, dashpad. Ya, sudah saya jelaskan kan ya, itu apa? Tutupnya PHP-nya bagus. Tutupnya PHP yang atas tadi bagus. Ada yang masih ketinggalan, Bang? Gua tanya. Halaman view. Ya, yang mau Anda kasih Bootstrap. Boleh buat halaman baru. Ini bukan masalah tugas ya, ini masalah cara masukkan Bootstrap-nya. Mirror.
Tidak ada. Ada yang belum? Angkat tangan. Sudah semua. Di sini itu ada keterangannya ya. Bootstrap CSS itu. Anda pakai CDN sebenarnya tidak apa-apa, tapi sekarang kita nyoba pakai yang sudah kita download tadi. Jadi bisa dihapus sebenarnya ya. Kanan terus, kanan terus, kanan terus, kanan terus. Terus setelahnya rel itu dihapus saja semua. Setelah rel, setelahnya itu mas, setelahnya style ya, integrity dan lain dihapus semua. Dihapus. Sampai penutupnya. Ya. Udah ada banyak sama nggak lihat. Selesainya hilang. Di vlog masih vlog. Vlog kebanyakan. Ya itu dihapus. Soalnya kalau untuk lokal atau untuk yang kita sudah download nggak butuh itu ya. Terus yang kiri itu dihapus mulai dari HTTPS itu dihapus sampai di situ juga dihapus. DIST itu ya. Oke. Sekarang di dalamnya Href itu buka kurung PHP. Soalnya ini kan masih bentuk HTML ya, di dalamnya HTML nih. Buka kurung PHP di dalamnya Href itu. Mungkin biar teman-teman kelihatan di zoom, diperbesar apa? Itunya browsernya. Oke, ya. Buka kurung PHP gimana mas? Di baris 1 itu ada itu. Loh. Ngapain kok ada kurungnya itu? Kenapa? Iya. Nggak usah. Ya bersih. Ya. Sama dengan mas, nggak usah PHP-nya nggak usah ditulis, langsung sama dengan. Itu bukan tanda tanya sama dengan. Ditutupnya spasi mas. Tanda tanya. Ditutup. Ditutup itu. Gimana nutupnya? Dilihat harus ke 3 dulu. Yo. Berarti nama.
Ngerti nggak? Di dalamnya kita menuliskan fungsinya yaitu base, ya, setelahnya sama dengan itu. Garis bawah, URL, kurung buka, kurung tutup. Anda kasih titik koma boleh, enggak juga enggak apa-apa. Soalnya cuma ada satu fungsi atau satu perintah di situ. Langsung berakhir. Berarti enggak ada fungsi-fungsi lain atau perintah-perintah lain. Enggak perlu diberitahu juga tahu kalau itu berhenti di situ. Artinya ya. Karena cuma ada satu perintah. Itu Anda kasih petik mas, petik satu aja. Lagi. Nah sekarang dalamnya itu CSS, bootstrap, min, CSS itu sampai copy, sampai cut. Iya. Loh. Banyak. Ya. Ini sampean cek sendiri. Tadi naruhnya di folder apa? Dari rootnya tadi, Anda taruh di folder apa? Apa tadi nama foldernya? Aset. Dituliskan di sebelumnya CSS tuh. Aset. Biasanya belakangnya sama, tapi silakan Anda cek lagi apakah ada folder-folder lain sampai dia bisa nemu bootstrap.min.css. Dilihat di foldernya ya, dicek. Kalau nggak salah sih harusnya set CSS bootstrap minus CSS benar ya? Ya, berarti benar, nggak usah dirubah. Kalau yang lain mungkin ada yang beda, silakan disempurnakan lah. Ya, kita pakai yang file bootstrap min.css. Oke? Sampai sini ada yang bingung? Intinya adalah base URL tadi sudah mengarah ke folder utamanya, terus dilanjutkan ke dalam folder aset, CSS, baru filenya bootstrap.min.css, gitu ya. Jadi base URL itu ngarah ke folder utamanya. Oke? Lanjutannya bawahnya. Cuma ada satu lagi. Kenapa? Karena di Bootstrap 5 nggak butuh jQuery. Kalau Anda belajar Bootstrap 4, Anda tambah jQuery. Di Bootstrap 5 nggak usah. Dia bisa berdiri sendiri. Nah itu yang bawah itu nggak usah dihapus saja itu. Garis 2627 itu dihapus. 2627. Soalnya sampai nggak punya, covernya juga nggak punya. Jadi dihapus saja. Nggak apa-apa, dihapus. Sampai 25-nya juga dihapus. Kalau enggak, codingnya itu nggak apa. Kayaknya ada yang salah deh, Mas. Oh, kurang tutupnya belum sampean. Tuliskan di href itu ada kurung petik pembuka, nggak ada petik penutup tuh. Harusnya. Oke. Nggak kelihatan. Dibesarkan lagi, Mas. Maju loh, biar bisa ngeliat yang ganteng-ganteng. Sudah? Sudah. Ada yang jawab tadi sudah. Bawahnya juga kita betulkan tadi yang baris 22 itu ya, sama kayak tadi. HTTPS sampai disk-nya itu diganti sama folder aset ya.
Sama kayak atas tadi mas. Tinggal isi base URL-nya diganti dengan itu. Yang kanan-kanan dihapus itu. Di copy dulu base URL-nya yang atas dulu. Sampai ketik boleh, lebih bagus. Loh. Di copy semuanya mas. Sampai sini. Yang di copy base URL-nya. Berarti mulai mana sampai mana yuk. Nah. Sampai kebanyakan ketik itu. Dihapus itu. Nanti aja dihapusnya, di copy dulu. Boleh. Contohnya ini. Ya, script itu ada pembuka, ada script penutup. Dilihat foldernya tadi. Nah, ada enggak folder JS? Ya di dalamnya SRC teman, di dalamnya. Enggak apa-apa di situ. Oh, yes. Terus di-cut itu isinya baris ke-22 SRC itu isinya di-cut. Masukkan ke dalamnya base URL itu. Sini Pak. Iya. Ini dihapus. Oh iya. Jadi yang dimasukkan bundle itu sudah masuk popper JS. Apa itu popper JS? Untuk fungsi ketika Anda mau menampilkan sesuatu gitu ya, muncul sesuatu di layar, dihilangkan itu pakai tambahan JS namanya popper JS. Sebenarnya nama lengkapnya popover. Sudah itu toh. Tapi tahu atau tidak bootstrap-nya jalan, coba satunya dikasih kelas. Monggo. Kalau mau maju silakan loh ya Mbak. Nggak kelihatan, maju. Kelasnya apa? Alert. ALERT spasi alert lagi tanda penghubung minus primary biar tahu jalan apa enggak sih bootstrap 5-nya yang sudah di download tadi bisa dicoba kayak gitu. Sudah? Ini kameranya ada zoom-nya, bisa di zoom. Ini ada yang mau foto, di foto mas, biar teman-temannya kelihatan. Di share ke grup. Atau print screen. Lagi berisi.
yang sudah berhasil? Dicoba jalankan. Ada yang sudah berhasil belum? Mas, berhasil nggak? Apa? Error? Terus ngapain dari tadi? Dicoba Mas, dicoba. Dicoba di sini nggak bisa, ada yang ditanyain di rumah. Bisa. Iya Pak. Jalan. Warna backgroundnya biru ya? Nah, tadi nggak jalan. Harusnya color. Itu warna backgroundnya seperti itu. Itu alam namanya. Alamnya abstrak itu warna dari tulisannya diubah jadi biruan, backgroundnya jadi biru alam primary. Oh belum, dicek ini, coba buka halaman browsernya, di klik kanan, view back source, dilihat apakah ini benar alamat blognya. HTTPS Andi ini punyanya Anda apa? Kalau salah berarti di base URL-nya yang salah. Kalau munculnya di sini malah tulisan base garis bawah URL, berarti ngetiknya di view-nya ngetiknya kurang tepat. Macam-macam kesalahannya bisa dilihat dari sini kan. Link informasi. Di zoom Mas, di zoom, kelihatan. Jadi visualnya ini tadi melengkapi tulisannya, akses CSS itu ditambahin di depannya apa, sesuai dengan yang dituliskan di variabel visual. Sudah. Ada yang butuh bantuan yang bisa disumong ini dari panggil. Yang sudah saya bisa ngambil teman-teman yang belum berhasil.
Masih kau ada dari mobil foto. Oh iya. Yang sudah? Baru bikin. Pastikan ini dulu benar ya. Di view-nya. Terus kalau yang muncul di sini itu link-nya salah. Berarti ke config-nya. Dibetulkan base URL-nya. Kalau yang di sini munculnya justru tulisan misalnya atau gimana gitu ya. Tadi yang dibetulkan ya penulisan PHP-nya ya.
Bila ada yang belum mau maju ke depan, biar dibetulkan. Bisa, Mas? Bisa? Baris depan ini siapa yang belum bisa? Bisa semua? Bisa, Mas? Belum? Bawa sini, Mas. Bawa sini, Mas, kalau belum bisa, Mas. Ayo, biar lebih cepat. Kita belum masuk ke materi loh ini. Waktu kita tinggal 20 menit, belum masuk ke materi. Visualnya nggak dikenali. Coba lihat tadi kontrolernya. Kontrolernya sudah dikasih ini. Yang dipanggil ini apa ini? Yang dipanggil ini. Yang dipanggil ini apa ini? Diingat-ingat. Kalau yang dipanggil ini, berarti ini harus di copy, taruh sini. Ini juga dikasih. Nah iya, berarti ini di kan kalau supaya URL-nya jalan ini harus di copy. Tugas web 2 ya. Defaultnya apa? Kontrolernya apa ya? Ini kontrolernya namanya home. Tadi yang dipanggil home juga apa enggak? Lihat di config, folder config. Folder config. Bukan. Di folder config masuk ke file root yang sampai jalankan deh. Oke. Root. Bawah sini. Defaultnya adalah welcome. Berarti kontrolernya bukan home. Yang sampai jalankan kontroler welcome. Coba lihat kontroler welcome. Ya, yang sampai jalankan ini. Coba bukan. Oh ya, Mas. Oh ini, yang sampai jalankan ini. Welcome, index yang ada jalankan ini. Soalnya nggak diberitahu tahu nama kontrolernya apa. Yang jalan berarti welcome, fungsi index. Kalau ini diganti home, Pak. Ini mau diganti home, boleh. Nah, oke. Masuk ke welcome. Kenapa? Soalnya indeksnya adalah welcome welcome. Ini welcome. Coba dilihat di home. Home-nya tadi mana? Home ini. Oh bukan, ini home view ya. Yang controller tadi. Home yang controller. Home yang controller. Misalkan.
yang dijalankan adalah welcome message, maka muncul itu. Terus kalian mau jalankan yang ini yang digambar index, yang ini diganti. Itu diganti. Ini ganti jadi index. Jangan dibiarkan kosong, harus ada nama. Nanti ini yang pertama kali jalan ketika namanya dibuka. Oh, sudah muncul, tapi belum warnanya. Sudah dikasih belum tadi? Lihat di kodenya, di view-nya. Ini belum dikasih. Belum dikasih toh, tadi kan disuruh ngasih kelas. Ini jangan gini mah. Ini base URL-nya yang isi, jangan diisi panjang gini. Ya, di sini cuma aset sampai terakhir. Iya. Ini diisinya di base URL-nya. Jadi kalau Anda pindah tempat, yang diganti cuma di save. Lihat tadi base URL di config-nya tadi, komen langsung buka di config. Ya, oke. Ini toh. Nanti sampai pindah tempat, tinggal ini diganti gitu loh. Ya. Ya, itu tadi. Oh, belum. Kelasnya tadi belum. Di view-nya, view. Dikasih kelas, title-nya dikasih kelas. Bantu mas, kelas apa tadi? Alert primary. Ini Pak, yang dia satu. Oh yang itu ya, bukan yang di title. Alert itu ALE bukan ALR. ALERT. ERT. Ya, bisa. Nah. Yang lain ada yang belum? Angkat tangan yang belum? Sudah? Kalau sudah, ayo kita lanjut ke materi hari ini. Nggak tahu nanti ya. Nanti molor ya, molor. Nggak tahu berapa lama. Tergantung ada pertanyaan atau tidak. Ayo lanjut, tuh bilang malah. Suaranya enak dibuka mas, panas soalnya. Oke, kita lanjut ke materinya. Hari ini kan Anda belum ngerti kelas itu apa di PHP ya. Fungsi itu apa mungkin belum tahu juga, kita belajar. Sudah pernah tahu fungsi ya? Ya kita lanjutkan lah, kalau fungsinya itu belum tahu ya kita belajar sekarang, kalau sudah tahu ya kita lanjutkan. Buka file baru mas. Kalau bisa di dalamnya tugas web 2, di luarnya di 3 HTML itu buat folder baru. Di luar di public HTML itu buat folder baru, namanya apa gitu. Terserah. Intinya kita nggak pakai kode igniter dulu, kita belajar PHP natifnya dulu, kita latihan fungsi itu apa. Jadi penjelasannya, fungsi itu adalah sekumpulan kode. Kalau sebelumnya saya tanya, sekarang saya aja yang jawab. Sekumpulan kode yang dikelompokkan jadi satu untuk melakukan sebuah tugas gitu ya. Jadi ada tugas dilakukan, untuk melakukan tugas tersebut ada beberapa kode yang dibutuhkan. Nah itu dikumpulkan jadi satu di dalam fungsi kodenya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah
supaya kita nggak perlu menuliskan kode ini berulang-ulang. Jadi cuma perlu dituliskan sekali, nanti tinggal manggil kode yang sama tadi yang sudah kita tuliskan. Tuh, bisa juga diulanginya di luar proyek. Misalnya Anda punya proyek lain nih, tapi pakai sesuatu yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, fungsinya tadi bisa dipindah ke situ dan bisa digunakan. Gitu. Jadi fungsi itu kurang lebih seperti itu. Semoga paham dah. Nah contohnya ini monggo silakan sudah buat folder baru ya, buat file baru Mas, namanya apa terserah. Indeks boleh biar cepat bukanya, atau nama yang lain juga silakan. Iya dong. Filenya .php ya. Di zoom Mas, biar kelihatan. Bisa diketik kayak gitu. Jadi sama kayak fungsi yang di dalamnya kelas tadi, di dalam coordinator fungsi itu juga bisa dituliskan di luar kelas. Contohnya yang dituliskan oleh Mas Anggi. Seperti itu. Jadi kalau ada perintah untuk melakukan robot bergerak, nah perintahnya apa? Bisa dikumpulkan jadi satu tempat. Misalnya kaki kiri diangkat, digerakkan maju berapa senti, ditaruh, ganti kaki kanan. Misalnya kayak gitu ya. Tapi singkatnya di sini cuma nulis tulisan seperti yang itu. Misalnya, biar teman-teman nyoba dulu, siapa dijalankan. Jadi fungsi itu, ketika Anda tuliskan, kalau nggak dipanggil, nggak akan jalan. Jadi Anda nuliskan fungsi ini, kalau nggak dipanggil ya nggak akan jalan. Manggilnya kapan? Itu yang baris kelima itu manggil. Dibesarkan lagi, Mas. Di apa? Geser. Jadi manggil sebuah fungsi itu seperti itu gitu ya, langsung dipanggil namanya gitu ya. Dikasih kurung buka kurung tutup. Jadi kayak PHP itu sudah punya fungsi-fungsi bawaan. Kalau Anda ingat-ingat tuh punya fungsi-fungsi bawaan. Anda nggak usah buat, sudah ada di dalamnya, tinggal pakai. Nah ini Anda buat fungsi Anda sendiri. Gitu. Sudah dicoba? Bisa? Boleh kalau mau Anda kasih penutup PHP boleh. Coba dijalankan coba. Nama foldernya tadi apa? Nama filenya.
Zoom juga kelihatan. Gitu ya. Ada yang belum? Yang keras, jangan pelan-pelan. Ada yang belum? Oke. Tunjukkan lagi kodenya, Mas. Ayo. Ini ada yang mau moto dulu, biar yang belakang kelihatan. Sudah bisa? Ada yang belum angkat tangan? Ya, kurang satu. Fungsi itu juga ada yang namanya parameter atau argumen. Apa itu parameter atau argumen? Parameter atau argumen adalah nilai yang bisa dimasukkan, nggak usah dicatat ya. Sampai enggak apa-apa, sampai catat poinnya aja gitu. Parameter, argumen gitu. Jangan dicatat adalahnya gitu loh. Cari tahu sendiri setelah pakai gitu. Setelah Anda nyoba-nyoba, oh ternyata ini toh gitu. Soalnya kalau nggak gitu namanya bukan belajar, ngapalkan. Jadi parameter atau argumen adalah nilai yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi untuk digunakan fungsi tersebut. Gitu. Fungsinya mau menggunakan untuk apa? Untuk ditampilkan bisa, untuk melakukan perhitungan bisa, untuk ngapain? Silakan. Oke? Contohnya, monggo Mas di ketik gitu ya. Jadi untuk sudah bisa Mbak? Ini contohnya dari Mas Anggi. Itu, ini bisa yang atas aja langsung diganti. Yang atas aja langsung. Di sini saya pakai nama lain soalnya nggak boleh membuat fungsi yang sama ya. Tapi kalau Anda mau pakai fungsi yang samanya sama silakan. Jadi di dalam fungsinya sendiri kita siapkan variabel. Jadi variabel tujuannya untuk menampung. Jadi kita dikirimi oleh yang manggil fungsi tersebut, dikirimi nilai. Ya nilainya harus ditampung, ditampungnya di dalam variabel. Variabelnya dikasih nama apa terserah gitu. Saya kasih nama $i1 itu cuma istilah aja untuk input 1 gitu ya. Nanti kalau ada input 2, input 3 dan seterusnya ya tinggal I2, I3, tapi terserah namanya, terserah Anda. Misalnya Anda kasih nama langkah gitu atau step atau apalah terserah namanya.
Jadi nama variabel itu terserah. Ya sudah gitu. Gitu. Jadi nilai yang tadi dimasukkan cuma ditampilkan saja di variabel $i terus ditampilkan gitu ya. Ini cuma titik itu koma. Kalau ada pertanyaan silakan. Ingat ya, nama variabel nggak boleh dimulai dengan angka. Jadi 1i1 boleh, kalau 1i nggak boleh ya. Nama variabel nggak boleh dimulai dengan angka. Bisa? Yang belum angkat tangan? Sudah semua ya? Lanjutannya diketik Mas ya. Di atasnya aja, jadi itu diturunkan. Diturunkan aja itu. Jadi biar muncul di atas sendiri. Ini contoh lagi kalau tadi saya bilang bahwa parameter atau argumen itu bisa lebih dari satu. Dan bukan cuma ditampilkan saja, bisa melakukan hal yang lain gitu di dalam fungsi. Gak ada pertanyaan? Ngerti maksudnya yang di situ? Ya, itu di atas maksudnya tetap di dalamnya PHP. Kalau nggak ada PHP-nya ya nggak bisa.
Yang bawah itu baru setuju itu DAP-nya dihapus. Pertanyaan? Nggak ada ya? Gampang ya? Sekali lagi, kalau nggak dipanggil nggak akan jalan ya. Jadi harus dipanggil. Fungsi itu kalau dibuat, manggilnya apa harus setelah dibuat? Tidak juga, fungsi ditaruh di bawah, tetap akan jalan meskipun manggilnya di atasnya fungsinya. Oh bisa? Coba aja. Coba manggilnya di atasnya fungsinya. Di baris ke-1 itu, enter. Nah, dipanggil fungsinya. Sampai nambah angka berapa? Gitu. Manggil fungsinya gimana? Namanya dulu dong. Contohnya tuh lihat contohnya. Lihat contohnya. Jadi nilai pertama akan ditampung oleh variabel yang pertama, nilai yang kedua akan ditampung oleh variabel yang kedua, begitu seterusnya. Coba dijalankan. Error. Nah ya, jadi fungsi boleh ditaruh di bawah gitu ya. Manggilnya tidak harus setelah fungsinya ditulis. Jadi kalau Anda punya daftar fungsi, fungsinya ditaruh belakangan, tidak apa-apa. Ditaruh di atas juga tidak apa-apa. Ini tadi ya, saya ngomong ke teman-teman B apa C tadi ya? Dari C. Nyoba-nyoba, oh gitu ya. Oh kalau tak gini kan gimana ya gitu. Error enggak ya gitu. Kenapa? Karena error enggak merusak kan ya. Error itu cuma gitu loh. Biarkan aja, coba-coba. Beda.
Coba aja. Koma itu apa? Koma itu apa? Koma itu kan pecahan ya. Pecahan kalau di Inggris, di Barat pakai tanda apa? Titik. Jadi cuma di Indonesia yang pakai koma untuk pecahan. Siapa yang tanya? Membagi gimana? Itu tambah. Nah, saya sudah nyoba yang kurang tadi bisa. Saya nyoba yang bagi. Bagi itu tanda miring gini, garis miring. Sudah, yang belum angkat tangan? Sudah ya? Berikutnya monggo ditulis di atasnya ya, yang untuk diturunkan. Jadi kalau ada fungsi biasanya dibuat orang-orang kayak bahasa Inggris depannya is gitu ya. Is itu artinya cuma untuk nebak aja. Iya tak gitu. Misalnya apakah hari ini hari Senin gitu. Biasanya is Monday gitu. Apakah hari ini libur misalnya, is holiday gitu, atau ini saya pakai is kabisat gitu ya. Apakah tahun ini itu tahun kabisat gitu. Itu bisa biasanya pakai is gitu. Biar apa? Biar gampang aja sih nulisnya daripada kita nulis apakah kan panjangan. Terus nama fungsi sama kayak nama dari variabel, nggak boleh ada spasi. Jadi bisa pakai garis bawah nih antara satu kata dengan kata yang lain, atau bisa pakai camelback. Jadi K-nya itu huruf besar ya. Kalau K-nya huruf besar di sini manggilnya hurufnya kecil semua bisa enggak? Dicoba aja. Sekali lagi, nyoba-nyoba itu baik gitu loh. Asalkan di tempat yang baik. Ya, jangan nyoba-nyoba di website yang sudah jadi ya, jangan. Nyoba-nyobanya di website yang websitenya Anda copy, Anda coba-coba sendiri lah bisa ya. Ya, terus di sini tidak menampilkan, juga tidak menghitung, tapi melakukan if ya, kondisional ya, conditional statement. Dan ada istilah return. Return itu adalah mengembalikan nilai. Jadi nilainya dikembalikan. Jadi ada nilai yang dikembalikan. Nah, nilai yang dikembalikan ini bisa dimasukkan variabel. Bisa ditampilkan pakai echo. Echo lalu nama fungsinya apa? Bisa. Lalu bisa juga digunakan untuk yang lain. Nanti dilihat bawahnya ya. Di bawahnya ini ada cara menggunakan nilai yang dikembalikan. Langsung dilakukan perhitungan terhadap nilai yang dikembalikan bisa. Itu. Jadi yang dilakukan fungsi itu adalah kalau tahunnya itu di modulus 4 ya, dibagi 4, sisa hasil baginya adalah 0, maka dianggap ya itu tahun kabisat ya, alias hasilnya 1. Kalau
ternyata ada sisanya. Sisanya itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, bukan 4 ya. Berarti dianggap 0 atau bukan tahun kehabisan. Tahun 2020 ini terus Pak. Ya, lanjutan. Kenapa? Nah, ini kita melakukan ternyata pakai terniari gitu ya. Jadi hasil dari skabisa itu langsung dilakukan pengecekan. Apakah hasilnya 1 gitu. Kalau hasilnya 1 maka yang ditampilkan adalah yang pertama itu. Kalau tidak berarti yang ditampilkan adalah yang berikutnya. Ini baru pakai yang titik 2 tadi ya. Titik 2 di sini dipakai untuk memisahkan antara kalau benar itu yang kiri, lalu titik 2. Kalau salah, berarti yang kanannya titik 2. Kelihatan. Jadi intinya itu nyoba bahwa fungsi bisa dilakukan saja, ada juga fungsi yang bisa mengembalikan sebuah nilai.
Ada pertanyaan? Ada yang membingungkan? Penutup paragraf gimana? Kan ini if, Pak. Ini kan sama kayak if. Jadi baik yang ini maupun yang ini ditutup paragrafnya. Kalau misalnya ini jalan nih, yang baris ke-20 baris ke berapa itu? Baris ke-29 di saya itu baris ke-10 itu jalan. Baris yang 11 tidak itu kan nggak jalan. Kalau baris ke-11 tidak itu jalan, yang ya tadi nggak jalan kan? Gitu. Jadi kenapa aku penutupnya ada dua? Soalnya itu. Kalau mau penutupnya satu bisa dikeluarkan dari dua-duanya itu ditutup di akhir. Gitu. Setelahnya eko, buat eko baru, nutup paragrafnya di situ. Gitu. Bisa. Setelah ini yang terakhir ya, ada yang nunggu di luar, jadi kita agak percepat. Ada yang belum? Ya, hah? Sudah. Di atasnya lagi, biar kalau di bawah nanti tidak kelihatan. Berikutnya adalah contoh bahwa fungsi itu bisa memanggil fungsi lain. Jadi di dalam fungsi ini, misalnya Anda punya fungsi indeks di dalamnya kelas welcome itu, bisa manggil fungsi lain loh. Fungsi itu tidak digunakan hanya untuk menampilkan halaman. Meskipun di kode igniter kan digunakan untuk menampilkan halaman, nih Anda bisa membuat fungsi baru, bukan untuk menampilkan halaman gitu. Bisa untuk melakukan apapun gitu. Contoh-contohnya adalah yang sudah Anda buat hari ini gitu. Jadi fungsi tidak harus untuk menampilkan halaman. Dan fungsi bisa memanggil fungsi lain, gitu. Oke. Jadi ada fungsi menampilkan halaman, di dalamnya manggil fungsi tambah, bisa. Nah, yang kita coba ini bukan manggil fungsi lain, tapi memanggil dirinya sendiri. Jadi memanggil fungsi yang sama. Jadi ini contoh rekursi. Contoh rekursi itu nanti Anda lihat gambar yang di kanan itu. Jadi faktorial. Siapa yang ngerti faktorial angkat tangan? Nggak ada. Faktorial itu adalah misalnya 5 faktorial, berarti 5 dikalikan dengan semua angka di bawahnya. Itu faktorial ya. 5 dikali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Walaupun kali satunya enggak usah, enggak apa-apa ya. Sudah.
Ada pertanyaan sebelum saya jelaskan cara kerjanya? Kurang itu. Ada yang tahu kurangnya apa? Kode ini? Fungsinya belum ditutup ya? Fungsinya belum ditutup. Ini ada tutup bukanya nih. Tutupnya mana? Harusnya ditutup di mana? Tiga. Sebelumnya hitung tiga. Hitungnya itu kedua. Ada pertanyaan? Jalankan, coba. Ternyata websitenya dong. Coba lagi. Internetnya dong. Ada yang matikan tadi apa? Hotspot apa? Tetheringnya tadi. Ini babnya di sini, Pak. Oh, oke di sini. Ini apa kaitan mutu? Tiga faktorial Pak, hasilnya 1 Pak. Ya, kawan sini. Kawan sini. Coba pakai buah hotspot aja Mas, coba. Bisa. Kodenya. Jauh sekali. Ini kok yang di dollar if. Dollar if-nya berapa? Yang tahu kan gitu. Harusnya dollar di satu ya. Nggak bisa, Pak, pakai hotspot tetap. Nah, mungkin servernya ya, kita tidak tahu. Tapi ini cara. Bisa di sini. Bisa. Bisa. Jadi coba masing-masing aja ya. Nggak muncul, nggak tahu kenapa. Atau mungkin ada yang mau nyoba buka halamannya Mas Anggi tadi. Itu alamatnya. Ada error, sudah bisa? Saya jelaskan dulu ya. Jadi misalnya
5 faktorial. Ya, kita menghitung 5 faktorial, tapi yang terjadi sebenarnya adalah 5 dikali 4 faktorial kan. Makanya 4 faktorial dihitung lagi sama tadi. 4 faktorial adalah 4 kali 3 faktorial, begitu seterusnya. Berarti yang dihitung pertama sebenarnya dihitung adalah justru yang paling bawah. 2 kali 1 sama dengan 2. Habis itu baru 2 faktorial hasilnya 2 dikalikan 3, 6. Ya, 3 faktorial itu 6 dikalikan 4, 24. Ya. 4 faktorial 24 dikalikan 5, 120. Kurang lebih begitu. Tadi dicoba sampai 1000 faktorial gimana? Infinite hasilnya. Bukan apa-apa, tapi angkanya nggak bisa ditampilkan oleh komputernya gitu ya. Soalnya 100 faktorial aja sudah 100-nya ada nolnya, angka di belakang angka nolnya itu 150-an gitu. Jadi nggak cukup. Ya, berapa? 154 itu tadi. Bisa dicoba sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi faktorialnya pakai rekursi, fungsi memanggil dirinya sendiri. Minggu depan kita belajar kelas. Dilihat minggu depan ada video. Tolong videonya dilihat sebelum masuk kelas. Jangan lupa ada praktikum dikerjakan. Ya sudah. Ada out of record.